Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar di kelas 3, tema yang keempat, subtema yang kedua, pembelajarannya yang kelima. Nah, tetapi sebelumnya bagi kamu yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, pencet tombol like, kemudian share channel Guru Kelas 3 agar channel ini dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi kita semua. Oke, sekarang kita akan lanjutkan ke pembelajarannya. Nah, di sini kakak punya gambar ya. Nah, coba diperhatikan gambarnya. Nah, ini ya. Jadi gambarnya anak-anak ini sedang berbaris ya. Nah, mereka ini sangat senang sekali terlihatnya ya. Nah, kemudian kita juga memiliki teks. Nah, sekarang kita akan baca teksnya. Judulnya adalah Aku Ingin Senang di Sekolah. Setiap warga sekolah wajib membuat sekolah menjadi tempat yang menyenangkan. Guru dan siswa ingin merasa bahagia di sekolah. Udin dan teman-temannya juga ingin senang saat berada di sekolah. Kepala sekolah memberi saran kepada Udin dan teman-temannya. Berikut saran kepala sekolah. Nah, jadi kepala sekolah memberikan saran ya. Yang pertama, berteman dengan siapa saja. Yang kedua, saling berbagi. Yang ketiga, saling menghormati. Yang keempat, saling membantu dan bekerja sama. Yang kelima, hormat kepada guru dan sayangi teman. Yang keenam, menaati aturan sekolah. Udin dan teman-temannya mengikuti saran kepala sekolah. Sekarang setiap siswa berteman dengan siapa saja. Siswa selalu berbicara dengan sopan. Siswa tidak segan mengucapkan terima kasih kepada siapapun. Siswa juga selalu meminta maaf jika berbuat salah. Udin merasa senang berada di sekolah. Nah, jadi bagus ya sekolah Udin ini. Jadi kepala sekolahnya itu selalu menghimbau kepada anak-anak untuk selalu saling menyayangi antar temannya. Jadi berteman dengan siapa saja, harus saling berbagi, harus saling menghormati, sehingga lingkungan sekolah itu menjadi menyenangkan ya. Bagus sekali. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang di sini ada pertanyaan. Amati kembali teks di atas. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Nomor 1, tuliskan salah satu kalimat saran yang terdapat pada teks. Nah, berarti kita lihat dulu ya. Jadi salah satu kalimat saja. Kita lihat dulu di sini. Nah, ini ya. Contohnya misalkan nomor 1 yaitu berteman dengan siapa saja. Maka kita tulis, sebaiknya kita berteman dengan siapa saja. Nah, seperti ini. Kemudian yang kedua, apa maksud kalimat saran di atas? Nah, apa ya maksudnya ya? Nah, misalkan maksudnya adalah tidak pilih-pilih teman. Nah, jadi kita tidak boleh pilih-pilih teman ya. Kita misalkan pilih-pilih teman yang kaya semua, atau misalkan yang sederhana semua. Atau yang pintar saja, atau yang kurang pintar saja. Nah, itu tidak bagus ya, tidak baik ya. Jadi kita tidak boleh pilih-pilih teman, apalagi berdasarkan kekayaan ya. Itu kurang bagus ya. Kemudian kita masuk ke yang nomor 3, tuliskan kalimat saran lainnya. Nah, kita lihat dulu. Nah, kita coba yang nomor 2, yaitu saling berbagi. Nah, berarti sebaiknya kita berbagi dengan orang lain. Nah, apa maksudnya? Nomor 4 ini ya, jelaskan maksud saran yang kamu tulis. Berarti maksudnya adalah bersikap dermawan dan tidak pelit. Nah, seperti ini ya. Jadi dermawan itu orang yang suka menderma, orang yang suka berbagi, itu dermawan. Dan tidak pelit. Jadi kalau misalkan teman hilang ya pensilnya atau hilang penghapusnya. Nah, kalau kita punya pensil, kita pinjamkan. Kalau kita punya penghapus, kita pinjamkan. Jadi tidak boleh pelit ya, tidak boleh egois. Oke, kita lanjutkan kembali. Benny mendengar temannya berbicara keras. Hal itu membuatnya tidak nyaman. Apa yang harus Benny lakukan? Berilah saran untuk Benny, tuliskan saranmu. Nah, jadi teman Benny ini berbicaranya keras ya. Nah, mungkin mengganggu ya.
Yang namanya saran itu tiap orang itu pastinya akan berbeda-beda ya. Tetapi kita bisa mempertimbangkan saran mana yang sekiranya paling baik untuk kita lakukan. Misalkan di sini kakak bantu, misalkan saran yang pertama, misalkan dari saran dari teman pertama, sebaiknya Udin mengingatkan kepada temannya. Nah, itu sarannya bagus ya. Misalkan diingatkan temannya, kalau berbicara jangan terlalu keras ya, karena dapat mengganggu orang lain. Kemudian misalkan saran yang kedua, sebaiknya Udin menutup telinganya. Nah, ini juga bagus ya, dan ditutup telinganya ya, biar tidak kedengaran ya. Kemudian yang ketiga, sebaiknya Udin memberitahukan hal tersebut kepada guru ya. Nah, ini juga bagus, bisa diberitahukan kepada guru agar nanti guru bisa mengingatkan. Kemudian saran yang keempat, sebaiknya Udin pergi meninggalkan temannya. Nah, ini juga ya bisa dipakai juga ya, kalau misalkan terganggu ya sudah kita pergi saja ya, biar tidak kedengaran lagi suaranya. Nah, jadi yang namanya saran itu bisa kita lakukan sesuai dengan kehendak kita. Nah, kita menimbang-nimbang mana yang paling bagus untuk kita lakukan. Seperti itu. Ya, jadi boleh kamu memberikan saran, tetapi kalau saran kita tidak diterima ya tidak apa-apa. Kita hanya boleh untuk memberikan saran saja. Masalah dikerjakan atau tidak dikerjakan saran tersebut itu merupakan kewenangan dari orang yang kita beri saran. Oke ya, kita lanjutkan. Nah, kita lanjutkan di sini, kita baca dulu. SD Nusantara ingin siswanya merasa senang di sekolah. Mereka membuat daftar kewajiban dan hak sebagai warga sekolah. Lengkapi tabel berikut ini. Nah, di sini kita memiliki tabel kewajiban dan tabel hak. Misalkan contoh yang pertama, di kewajiban berterima kasih, membantu siapa saja yang membutuhkan. Kemudian haknya, siswa berhak dibantu. Nah, itu haknya ya. Nah, misalkan kita beri contoh satu lagi untuk yang nomor 2. Nah, ini haknya itu adalah siswa berhak didengar saat berbicara. Berarti kewajibannya apa ya? Nah, misalkan kakak bantu berbicara saat diminta oleh guru. Nah, ini adalah kewajibannya ya. Jadi kalau haknya berhak didengar saat berbicara, nah kita juga memiliki kewajiban. Kalau diminta berbicara, nah kita harus mau berbicara. Itu adalah kewajiban kita. Saya, nah nanti silakan untuk yang lainnya kamu kerjakan secara mandiri. Udah ya, gampang ya. Kita lanjutkan. Nah, di sini ada soal matematika. Berarti ini masih soal pengurangan ya, dengan kemungkinan ada banyak siswa di sekolah, kemudian banyak siswa yang tidak disambut, banyak siswa yang disambut. Nah, berarti banyak siswa di sekolahnya ini bebas kita tentukan. Misalkan kakak coba 1000, misalkan ada 1000 siswa. Nah, berarti 1000 ini kita kurangi banyak siswa yang disambut. Jadi dikurangi 650. Kita tulis 1000, kemudian kita tulis 650 di bawahnya. Nah, seperti ini, beri garis bawah, kemudian beri tanda kurang. 0 dikurangi 0 berarti 0. 0 dikurangi 5 tidak bisa karena 0 itu lebih kecil dibandingkan 5. Karena itu 0 ini meminjam satu angka ke depannya, sehingga menjadi 10. Nah, 10 dikurangi 5 berarti hasilnya 5. Nah, 0 ini sudah berubah ya, jadi 9. Kenapa? Karena dipinjam tadi ya. Nah, dipinjam tadi. Nah, yang satu ini juga sudah berkurang karena yang 0 ini juga minjam ke depannya. Nah, dia jadi 9. 9 kurangi 6 berarti 3. Maka hasilnya adalah 350. Maka banyak siswa yang tidak disambut adalah 350. Seperti ini. Mudah ya, gampang ya. Nah, nanti silahkan untuk soal-soal selanjutnya kamu kerjakan secara mandiri. Oke, siap. Alhamdulillah, pembelajaran kita pada kesempatan kali ini sudah selesai. Terima kasih sudah mau menyimak. Assalamualaikum.